Alhamdulillahil malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyyul karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya zat yang harus disembah tanpa ada tandingan apapun. Salam dan salawat kita antarkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Al-Baqarah ayat 21 ini menegaskan bahwa ada misi penciptaan manusia. Misi penciptaan manusia itu cuma satu, illa liya'budun. Az-Zariyat 5:6. Gak ada misi lain. Misinya cuma satu, beribadah kepada Allah. Sedangkan fungsinya, tugas utamanya manusia itu juga satu, menjadi khalifah Allah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjud inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah dipercayakan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, bukan kepada hayawan. Kalau kita kaitkan dengan proses penciptaan manusia dan penegasan Allah, kenapa misinya cuma satu, fungsi dan tugasnya cuma satu. Namun jika itu diurai, lumayan banget. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, karena sempurnanya itulah maka amanah tadi diberikan kepada manusia oleh Allah. Paling tidak bisa kita lihat ada dua unsur pokok sehingga dibebani dua hal tadi. Unsur pertama, manusia mempunyai jasad, unsur jasadiyah, fisik yang jika dilihat posturnya amat sangat jauh berbeda dengan hayawan. Gajah segede itu pun walaupun gajah bengkak, dia tidak akan bisa duduk bersila, nggak akan berdiri tegak seperti manusia. Manusia posturnya paling indah dan ideal jika dibandingkan dengan binatang yang melata. Unsur yang kedua, unsur ruhiyah yang sangat potensial. Dalam diri manusia pertama akan diberikan Allah dan dengan unsur nafsu atau syahwat.
Dengan nafsu atau syahwat itulah agar manusia bisa menikmati indahnya alam semesta yang disiapkan oleh Allah untuk manusia. Kalau enggak memiliki kecenderungan menikmati, merasakan indahnya alam semesta, betapapun bertaburan bunga-bunga yang indah, semuanya itu dicuekin oleh manusia jika manusia tidak diberikan unsur nafsu atau syahwat. Unsur potensial yang kedua, manusia diberikan akal. Akal itulah yang fungsinya sebagai pisau analisis kehidupan. Jika dikaitkan tadi dengan tugasnya sebagai khalifah yang harus menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran bumi, disitulah peran akal sangat menentukan. Agar akal manusia bisa dan mampu menjadi pisau analisis kehidupan, maka akal harus diberikan konsumsi yang memadai berupa ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek bahasa sekarang. Iptek punya kecenderungannya netral. Jika nafsu atau syahwat, kecenderungannya lebih kepada yang negatif, yang ingin serba cepat, instan, cash and carry. Itu kecenderungan nafsu atau syahwat. Sementara akal netral. Dan qalbu, unsur yang ketiganya, potensial, sangat potensial adalah qalb. Sering kita sebut juga sebagai hati. Hati fungsinya, tugas pokoknya adalah pengendali diri dalam kehidupan. Hati akan mampu menjadi pengendali diri dalam kehidupan jika selalu disirami, dibimbing oleh wahyu ilahi. Wahyu ilahi. Setiap saat, kalau nafsu tadi kecenderungannya negatif, sementara qalbu kecenderungannya positif, selalu ingin rapat, mendekat, akrab dengan Allah Sang Pencipta. Apalagi kalau selalu dibimbing, disirami oleh wahyu ilahi. Nah, antara qalbu dan nafsu selalu terjadi pertarungan setiap detik, setiap saat. Kadangkala qalbu menang, kadangkala nafsunya yang menang. Sehingga manusia disebut pula sebagai manusia yang sering berubah-ubah, dalam arti kalau bahasa Al-Quran, kalau qalbu sedang dominan terhadap nafsu, maka menjadi kecenderungannya tajidut taqwa. Tapi kalau kebalikannya, nafsunya yang lebih dominan mengendalikan qalbu, fujur, kecenderungannya tajidul fujur. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Hadirin rahimakumullah, untuk itulah maka manusia oleh Allah diberikan buku pedoman, buku katalog kehidupan, dan terakhir berupa Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya sudah selesai periodenya, dan terakhir adalah Al-Quran, yang fungsinya sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan Al-Quran itulah kita dibimbing, diarahkan oleh Allah dalam rangka menjalankan misi dan fungsi tadi. Di samping Allah memberikan pedoman hidup berupa Al-Quran, Allah juga memberikan pembimbingnya. Kalau bahasa kampus kita, setiap mahasiswa pasti punya penasihat akademik. Nah, itu pinjam bahasa kampus. Tiap manusia pasti punya penasihat akademik, punya pembimbing. Walikulli umatin rasulun. Tiap-tiap umat diberikan rasul.
Karena itu wajar kalau Rasul jumlahnya banyak. Yang menurut Prof. Bayi Arifin, Allah menugaskan Rasul itu dari awal sampai akhir ada 313 Rasul. Sedangkan Nabi, tidak semua Nabi menjadi Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Rasul ada 313 Rasul, sedangkan Nabi yang pernah diutus oleh Allah ada 124.000 Nabi. Sehingga dalam satu periode ada dimungkinkan 2-3 Nabi tugas berbarengan. Namun itu semua tidak dikisahkan dalam Al-Quran secara utuh, karena tidak mungkin, akan betapa tebalnya Al-Quran kalau harus memuat kisah para Rasul tadi. Yang kedua, dalam rangka menjalankan misi tersebut, manusia tidak cukup hanya mengaku telah beriman kepada Allah. Tidak cukup. Masih diperintahkan oleh Allah dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Ada 3 syarat yang harus dipenuhinya untuk bisa menjalankan fungsi kekhilafahan tadi dengan baik. Pertama, harus dalam posisi muslim seutuhnya, menjadi muslim secara kafah, muslim secara totalitas dalam kehidupan sehari-harinya, bukan muslim yang parsial. Yang kedua, syaratnya jangan mudah terkecoh dengan bujuk rayu setan. Wala tattabi'u khutuwatis setan. Kenapa? Karena innahu lakum adzubum mubin. Dan itulah menjadi syarat ketiga yang harus diwaspadai. Karena setan itu jelas-jelas menjadi musuh yang nyata bagi orang-orang yang beriman. Kita harus ingat, orang yang telah menyatakan keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Siapa yang benar-benar beriman dan imannya benar. Hasiban nas ayyudraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Pasti diuji. 2 tahun ini paling terasa kita merasakan ujiannya sama. Hampir semua manusia, bukan hanya orang beriman, semua manusia hampir sama. 2 tahun ini bentuk ujian dan soal-soalnya. Padahal ujiannya banyak sekali bentuk soal yang diujikan oleh Allah kepada orang yang beriman ini. Menghadapi berbagai macam ujian keimanan tadi, hanya bagi orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teguh, lagi tegar dalam akidah, dalam tauhid dan ibadahnya. Itulah yang akan dijamin oleh Allah menjadi penghuni surga Allah. Ulaika ashabul jannati khalid innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang ngaku Tuhan kami itu adalah Allah dan tetap serta konsisten istiqomah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula berduka cita. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni surga dan merekalah yang kekal di dalamnya. Itulah imbalan balasan
atas apa yang mereka telah kerjakan. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita harus raih posisi istiqomah tadi sebagai muslim yang kafah. Ada beberapa cara ditunjukkan, diantaranya pertama, untuk menjadi orang muslim yang istiqomah sehingga hidup dalam kondisi muslim yang kafah, pertama, fahami ajaran Islam dari sumbernya langsung. Sekarang ini ramai orang bercatur tentang hal ini. Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditegaskan sejak awal oleh Perserikatan Muhammadiyah, karena memang banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Dan makin hari bukan makin surut penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena itu ide awal kita kembali kepada Quran dan Sunnah sampai hari ini masih diperlukan. Ya. Kita tidak boleh. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Kalau kita lihat medsos, kadang-kadang di sini kita mudah terkecoh kalau kondisi ini kita lemah. Ya, banyak orang yang sok, kalau bahasa anak sekarang banyak yang sok tahu tentang Islam. Cara yang kedua, hendaknya selalu berusaha untuk taqarrub ilallah. Allah itu maha melihat, lagi maha mendengar. Perlu kita camkan peringatan Allah dalam Mujadilah ayat 7, bahwa Allah maha tahu apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian rahasiakan. Allah selalu menggenapkan yang ganjil dan mengganjilkan yang genap jika ada manusia sedang berunding, berkumpul, dan seterusnya. Walaupun sudah ditegaskan ini hanya untuk kita 4 mata. Itu 4 mata manusia, tapi ada mata lain yang sering tidak disadari. Allah menegaskan, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Jadi kalau kalian berunding, merencanakan makar ataupun apa saja, ingat, kalian cuma ngomong bertiga, 6 mada. Tapi ingat, Allah lah yang menjadi illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau kalian berunding cuma 5 orang, 5 kepala, 5 kepala negara, kepala apa saja, maka Allah lah yang menjadi keenamnya. Jadi istilah jangan ngomong-ngomong yang lain, cuma kita berdua yang tahu. Dia lupa bahwa Allah yang menjadi pengganjilnya, menjadi ketiga. Jangan bilang-bilang kerpean ini hanya untuk kita berdua, jangan sampai tahu yang lain. Dia lupa bahwa ada yang ketiga, yaitu Allah. Jalan yang kedua, yang ketiga, gaul dan teladanilah orang-orang yang alim dan soleh. Gaulilah, teladanilah orang-orang yang alim lagi soleh. Sering kita dengar nyanyian wong kang soleh kumpulono. Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Sesungguhnya orang-orang yang alim lagi soleh, mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita atau dongeng yang dibuat-buat. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu.
dan Al-Quran sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi ini penegasan Allah melalui Yusuf 111. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu berposisi menjadi muslim yang kafah dan istiqomah dalam kekafahan menjalankan kewajiban dan misi dan fungsi kita yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa yaqdiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wadhkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.